Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyitno, Magister Pendidikan Dasar, menyampaikan tentang hubungan pendidikan dengan kurikulum. Yang pertama, saya awali dari pengertian pendidikan. Di pendidikan itu adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan peranannya di masa yang akan datang. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa proses pembelajaran yang mengembangkan potensi anak didik kita, baik memiliki spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan lain sebagainya, untuk mempersiapkan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini apa hubungan kurikulum dan pendidikan? Nah, kalau kita bahas bahwa kurikulum adalah merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup strategis, sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Kurikulum adalah merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Oleh karena itu, kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, yang di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Ini hubungan kurikulum dan pendidikan menurut Robert Zais 1976, yang ada 4 landasan pokok dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah philosophy and the nature of knowledge, society and culture, the individual and learning theory. Dengan berpedoman pada landasan itu, maka perancangan pengembangan suatu kurikulum harus berdasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, ini IPTEK-nya atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sering kita mendengar karena kata-kata ilmu, pengetahuan dan teknologi ini identik dengan science atau science, yang berarti juga ilmu. Bahkan sering disatukan dengan kata pengetahuan, sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah seperangkat objek tertentu yang diketahui individu. Pengetahuan dan pengalaman akan menjadi ilmu pengetahuan jika pengetahuan disusun secara sistematis, menggunakan pola pikir yang logis berdasarkan prosedur kerja hukum, kausalita pada masalah yang dialami itu. Sedangkan teknologi pada akhirnya adalah penerapan ilmu pengetahuan, atau teknologi is application of science. Teknologi memegang peran penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satu indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah untuk menciptakan kondisi yang efektif, efisien terhadap pola perilaku manusia. Nah, ini implikasi IPTEK ya, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum ya. Bahwa pengembangan kurikulum harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir serta peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Pengembangan IPTEK berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalam mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi, media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Ini dampaknya IPTEK terhadap pengembangan kurikulum. Ya, dalam setiap perubahan untuk kemajuan pasti ada dampak
yang timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ya akan memudahkan kita dalam melakukan, kalau di dalam dunia pendidikan akan memudahkan kita untuk melakukan atau memanfaatkan produk teknologi dalam pendidikan seperti komputer, internet, dan lain sebagainya. Kemudian juga akan mempermudah Bapak Ibu guru dalam memunculkan metode-metode pembelajaran sehingga membuat anak didik kita semakin bersemangat untuk belajar. Dampak positifnya juga ada, maka harus kita gunakan sewajarnya. Nah, kesimpulannya bahwa aspek ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan penting dalam perkembangan sebuah kurikulum, di mana pendidikan dihadapkan pada sebuah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, kurikulum bertahan dan kuat dibutuhkan juga perkembangan iptek yang kuat juga agar sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.